Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa SETIES Has Al-Jailani. Saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 22201057 dan teman saya Rifkiyah dengan NIM 22201056. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, sejarah manajemen Islam, fungsi manajemen sesuai Islam, dan karakteristik manajemen Islam dengan dosen pengampu Bapak Yadi Hendrawan STME. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen sebagai syarat penilaian akhir semester 1. Pemateri pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifkiyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 1. Fungsi manajemen, 2. Unsur-unsur manajemen, 3. Sejarah manajemen Islam, 4. Fungsi manajemen sesuai Islam, dan yang terakhir adalah karakteristik manajemen Islam. Fungsi-fungsi manajemen, yang pertama ada planning, dan yang kedua ada organizing, yang ketiga accounting, dan yang terakhir controlling. Planning adalah bagian-bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Yang kedua, organizing. Perorganisasian adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan orang dan tempat kerja yang dipilih oleh kelompok dapat bekerja secara efisien, atau proses membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan departemen. Yang ketiga adalah accounting. Accounting penggerakan yaitu kegiatan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Atau accounting yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial sesuai usaha-usaha organisasi. Dan yang terakhir yaitu controlling. Controlling adalah fungsi manajemen yang berupa penggandaan penilaian atau koreksi sehingga karyawan dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Controlling adalah pengawasan, maksudnya yaitu proses yang dilakukannya mengamatkan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerja dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kedua, unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 7. Yang pertama, manusia. Yang kedua, money, uang. Yang ketiga, material atau bahan, machine atau mesin, method atau metode, market atau pasar, dan time waktu. Manajemen adalah hal yang penting untuk setiap orang karena akan berguna untuk kehidupannya. Manajemen harus dipraktekkan agar bisa memikirkan apa yang menjadi prioritasnya. Selain itu, ada pula unsur manajemen yang tidak boleh dilewatkan. Berikutnya yaitu tentang sejarah manajemen Islam. Sejarah manajemen Islam itu sudah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang paling berpengaruh dan inovatif serta cerdas dalam bidang perekonomian ini adalah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Banyak inovasi yang dilakukan oleh Umar, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam hal ekonomi, manajemen, dan pembaharuan lain yang berkaitan dengan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dengan menggunakan sistem Baitul Mal berkaitan dengan masalah perekonomian. Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi. Ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Beberapa praktik manajemen pada Khalifah Umar bin Khattab, yang pertama yaitu bidang kenegaraan.
Salah satunya mendirikan dewan tunjangan bagi angkatan perang atau pensiunan dan mendirikan lembaga survei sensus penduduk di Madinah, memperkenalkan sistem jaga malam atau patroli, mendirikan dan mensubsidi sekolah serta masjid. Yang berikutnya yaitu bidang pertanian dan yang terakhir bidang perdagangan. Berikutnya yaitu fungsi manajemen sesuai dengan Islam. Fungsi manajemen sesuai Islam yang pertama yaitu planning. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Yang kedua yaitu fungsi organizing. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Innallaha ya'murukum tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga yaitu fungsi equating. Terdapat pada surat As-Saff ayat 2 sampai 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Yang keempat yaitu fungsi controlling. Terdapat pada Quran surat Mujadilah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan yang terakhir yaitu fungsi evaluating. Terdapat dalam Quran surat Al-Hash ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang segala kamu kerjakan. Yang terakhir adalah karakteristik manajemen Islam. Nabi Muhammad SAW mengelola serta mempertahankan kerjasama dengan sahabatnya dalam waktu yang lama. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah memberikan reward atau kreativitas serta prestasi yang diajukan sahabatnya. Ada 4 pilar etika manajemen yang ada dalam Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tauhid, yaitu berarti memandang bahwa segala aset dalam transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu adil. Artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain
didasarkan pada kesempatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit and loss sharing. Yang ketiga, kehendak bebas. Artinya, manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Yang terakhir, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seseorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Yang keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dan bawahan. Ciri manajemen Islami adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta manajer harus memberikan hak-hak yang lain, baik mitra bisnisnya maupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan manajemen Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada penonton yang telah melihat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.